Selamat malam, Rudy Rohim. Iya, selamat malam. Oke. Selamat malam Bang Ilis. Bang Rudy Rohim kenal sama saya? Kenal, saya mengikuti abang kok. Oh, begitu. Baik, baik, baik. Oke, coba ya. Coba nih. Rudy Rohim, Anda ini seorang Islam ya? Iya, benar. Islam. Oke, jangan merokok, Bang, katanya, Ya udah, Bang. siap. Bang, Oke, siap. katanya jangan merokok. Kata Muhammad Oke, itu siap. rokok berasal dari kencing setan, Bang. Ya enggak lah. Gimana? Rokok itu dari tembakau. Iya, Mana asal-usul ada. tembakau, kata Muhammad, berasal dari kencing setan. Ya enggak lah. Berarti Anda tidak percaya lagi dengan Muhammad nih? Ya enggak lah. Enggak percaya sama Muhammad, katanya Islam gimana? Ya, bukan enggak percaya. Tapi enggak percaya dari kencing onta itu. Kencing apa? Kencing setan itu. Itu kan kata Muhammad bahwasanya tembakau itu berasal dari kencing setan. Iya, tahu. Berarti Anda tidak percaya dengan Muhammad? Percaya. Berarti kamu percaya bahwa tembakau dari kencing setan? Enggak. Nah, kan sakit kan? Bang, kenapa Anda tidak mengerti? Anda ini tidak mengerti atau bagaimana ini? Saya bingung ini. Kan Muhammad bilang, kan Muhammad bilang bahwa tembakau berasal dari kencing setan. Oke? Kapan bilangnya? Berarti dia tidak percaya, nggak pernah baca anu. Oke lah Bang, ya. Gimana? Nggak pernah, emang nggak tahu aku. Di dalam kitab-kitab hadis, Muhammad berkata bahwa tembakau itu berasal dari kencing setan. Mana? Itu buktinya mana? Oh, berarti Anda tidak percaya? Tidak. Oke, baik. Nanti kalau saya tunjukkan, berarti kita tentukan berarti di sini Anda yang tidak waras atau Muhammad yang tidak waras ya? Yang tidak waras penerjemahnya mungkin. Penerjemahnya. Oke, baik, baik. Katanya penerjemahnya yang tidak waras, teman-teman. Nih, Anda dengarkan ya. Nih. Ya. Ntar nih. Aduh. Anda ini tidak tahu ya. Coba nih, saya dengarkan ya. Dengarkan nih, dengarkan. Nih, dengarkan. Iya, dengar. Iya. Tahu asal-usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal-usul rokok? Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kan. Di sorga nggak bisa kencing. Di sorga cuma berkeringat. Harum seperti kesturi. Buang air besar nggak ada di sorga, cuma sendawa. Dan harum lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang nyedot? WC-nya. Nah, dari sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau. Nah. Itu kan hadisnya nggak ada. Emang itu tadi Nabi Muhammad. Terus mereka tahu dari mana ngarang? Ya aku nggak tahu. Iya, makanya Islam ini hidup dalam karangan. Makanya agama Islam itu begini, Bang. Hayyalan saja. Hayyalan saja. Betul? Enggak. Betul? Loh, Enggak. terus itu dari mana informasinya? Kalau begitu?
Gini loh Itu ya. kan tadi ceramah dari Tengku tenang. Dengerin. Itu tadi ceramah dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Ya, anggota Wiro Sableng 212. Iya. Nah, dia mengutip sebuah buku. Apa tadi Asror apa begitu. Dikatakan bahwa Syaiton kencing ketika diusir dari surga. Nah, itu tahu dari mana? Kalau bukan dari Rasul. Gini loh. Tidak semua kiai, tidak semua gus, tidak semua Udah mulai menyalah-nyalahkan Ustadz. Enggak, saya enggak menyalahkan Ustadznya. Ustadz itu kan hanya mengutip satu buku, betul? Dia hanya ngutip satu buku, betul enggak? Ya enggak. Loh, itu tadi dia bilang dalam kitab Al-Asror. Dia bilang, oh, enggak gimana sih? Di dalam kitab tersebut diceritakan seperti yang saya bilang tadi. Nah, pertanyaannya tahu dari mana itu kalau bukan dari Rasul? Nah, kalau bukan dari Rasul berarti makanya saya bilang Islam penuh dengan hayalan. Makanya kalian kalau azan diganti saja azannya. Hayalan saja. Nah. Hayalan saja. Betul nggak itu hayalan berarti? Enggak. Nah, terus tahu dari mana? Mana saya tahu itu. Mana saya tahu ya berarti dari hayalan. Kamu kan tidak percaya kan? Sebentar, kamu tidak percaya kan kalau tembakau itu berasal dari kencing setan? Enggak. Nah, ternyata di dalam literasi buku-buku agama Islam dikatakan tembakau berasal dari kencing setan. Gini loh. Oke. Gini loh, Bang. Apa nih? Dari mana tadi aku mau? Mumet nah kalau ngomong mumet. Gini loh. Gimana? Katanya di Kristen itu ada Rasul. Siapa dulu kemarin namanya? Lompat kemana-mana sih. Kita ini membahas asal usul tembakau menurut agama Islam yang halunya tingkat dewa. Di dalam agama Islam itu adalah kesekumpulan dongeng-dongeng yang dipercayai oleh orang yang tidak waras. Makanya saya bilang tembakau, tenang. Tembakau adalah tanaman yang berasal dari kencing setan. Kamu tadi tidak percaya kan? Kamu tidak percaya kan? Enggak percaya. Nah, sementara dalam buku-buku Islam, literasi Islam, bahkan sudah dikutip oleh Ustadz Tengku Zulkarnain, seorang ulama, mengatakan bahwa tembakau berasal dari kencing setan. Pertanyaan saya, ini info dari mana? Dari kitab Al-Asror tadi dia bilang. Nah, ini dari mana? Al-Asror ini dapat dari mana? Pasti dari Rasul. Nah, kalau bukan dari Rasul, maka dari hayalan. Betul? Enggak. Terus dari mana infonya? Enggak, saya mau tanya dari mana infonya? Dari karangan bisa. Nah, makanya saya bilang hayalan, betul? Nah, itu kan bukan dari Rasulnya. Dari hayalan, betul? Ya, tanya imamnya sendirilah, bukan aku. Iya, dari hayalan. Makanya saya bilang hayalan saja. Masih dilanjutin sama dia. Jadi saya cuma mau bilang begitu, Bang. Islam itu memang agama yang penuh dengan hayalan. Selalu ngehalu kayak nabinya. Halunya tingkat tinggi. Gimana? Ya enggak lah. Loh, Muhammad itu dia berhalusinasi. Lu nggak percaya? Anda tidak percaya Muhammad berhalusinasi? Enggak. Oke, baiklah. Kita tunjukkan lagi. Dia nggak percaya Muhammad. Muhammad itu terkena sindrom halu tingkat tinggi.
tidak percaya nih, saya tunjukkan. Lihat ya. Tunjukkan aja. Oke. Apakah Muhammad mengalami halu? Apakah Muhammad mengalami apa namanya? Nih, saya tunjukkan. Tolong Anda dengar ya. Kalau saya ngomong Anda tidak percaya, saya akan kutipkan ceramah-ceramah Ustadz nih. Biar Anda tahu. Oke. Nih sebentar. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Perhatikan ya. Perhatikan. Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna. Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni dan itu aja yang dibahas. Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut, ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah SAW. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi berhalusinasi. Itu kapan? Seumur hidup berhalusinasi gitu jadinya. Loh, Muhammad sudah terindikasi dia pernah berhalusinasi. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa semua yang diceritakan tentang Muhammad adalah halusinasinya semua. Hilangin ketawa-ketawanya. Betul nggak dia berhalusinasi? Salah satu halunya Muhammad yang paling tinggi adalah di surga nanti maka pria-pria akan mendapatkan wanita-wanita dengan payudara yang besar. Itu halunya Muhammad, halunya tingkat tinggi. Betul? Enggak. Betul? Enggak. Jadi Anda tidak percaya di dalam surganya Islam nanti dikasih bidadari-bidadari dengan payudara besar? Gini loh Bang, jangan terlalu ke situ lah. Yang tadi yang abang bahas dari tadi. Mau menghindar dia. Itu kan. Yang Anda Dia bahas mau itu cuma menghindar. agama saya. Gimana? Yang Anda bahas itu cuma agama saya, bukan agama Anda. Ya sudah, intinya Anda sudah mengakui bahwa agama Islam berisi dongeng-dongeng, hayalan-hayalan berasal dari halusinasinya Muhammad, betul? Enggak, saya enggak mengakui. Ya sudah, kalau gitu datangnya dari mana itu? Datangnya dari mana itu pengetahuan-pengetahuan seperti itu? Yang mana? Yang mana? Yang mana lagi? Udah kau tidur di bawah sana? Yang mana lagi? Dari tadi kita sudah membahas mengenai tembakau yang berasal dari kencing setan. Kemudian Muhammad berhalusinasi. Berarti itu sinkron. Karena Muhammad pernah berhalusinasi, maka tidak menutup kemungkinan semua yang diceritakan Muhammad soal agama Islam itu berhalusinasi. Jadi selama berhalusinasi itu bayangan Anda Nabi Muhammad diturunkan wahyu satu Al-Quran itu. Iya, Al-Quran itu banyak isinya yang nyolong dari Bible. Isi Al-Quran itu isinya sebagian besar mengutip dari kitab-kitab sebelumnya, dalam kitab Injil maupun Taurat. Cuma nyolong dari situ, lalu dirubah bahasanya. Wahyu dari mana? Wahyu dari Hongkong. Wahyudi, iya.
Rudi. Ini nama Anda ini siapa nih? Rudi Iskariot bukan? Oh, Rudi Rohim. Saya pikir Rudi Iskariot. Gini, saya sarankan sama Anda begini. Anda selama ini itu tidak mengerti agama Islam. Anda beragama Islam tuh hanya ikut-ikutan saja. Saran saya begini. Besok baca hadis. Pegang omongan saya. Hari ini saya berkata kepada Anda baca hadis. Nanti 1 tahun lagi setelah Anda belajar hadis, pasti Anda akan berkata kepada saya, Bang Edis, dulu setahun yang lalu saya mengatakan bahwa Anda tidak benar. Sekarang saya tahu bahwa isi hadis tidak lain tidak bukan sekumpulan dongeng-dongeng yang dipercaya oleh orang yang gak waras. Iya, hadis itu berisi sekumpulan kisah-kisah fiksi, kisah-kisah fiktif. Nyeleneh bin aneh. Anda ini sotoy. Iya, Anda saja masih ngisep rokok seperti itu. Wah, itu mengisap kencing setan. Ya enggak lah. Ya udah, Anda tidur dulu di bawah sana. Inilah teman-teman orang Islam. Oke, ya sudah, Budi Rohim. Kegiatan-kegiatan tidak jelas nih. Padahal dia punya followers 357.000 loh. Bukan ya? Oh, followersnya baru 5 orang loh. Oke lah, Anda tidur dulu di bawah sana. Tidur sana di bawah sana.